Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran kitab Sahih Adabul Mufrad. Silakan dibuka di 603. Baik, di 603 ini kita akan belajar tentang athar. Jadi bukan hadis, athar. Saya bacakan dulu atharnya. An Abdullah bin Mas'udin qala, "Idza talaba ahadukumul haja falyatlubha talaban yasiran fa innama lahu ma qudira lahu wa la ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahahu fayaqta'a dhahrahu." Baik, ini teman-teman yang di nomor 603, teman-teman ada di buku hitam itu, ini namanya athar, bukan hadis. Kenapa namanya athar? Karena ini bukan disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi disandarkan kepada sahabi. Siapakah sahabi yang ada di dalam athar ini? Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau teman-teman belajar namanya ilmu hadis, itu nanti ada perbedaan antara athar, antara hadis, antara sunnah dan khabarnya. Dan hadis juga ada nanti hadis qudsi dan hadis nabawi. Baik, sekarang kita runut dulu dari hadis, ya. Hadis itu apa dan sunnah itu apa? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan makna hadis dalam syarah kitab Baiquniyah beliau. Kata beliau, hadis itu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan maupun perbuatan atau takrir. Takrir itu maksudnya persetujuan. Jadi Rasulullah tidak mengiyakan, tidak melarang, tapi setuju. Nanti kita akan belajar maksudnya seperti apa takrir itu. Dan juga wasfin. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan wasfin. Wasfin itu maksudnya sifat. Baik itu sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maupun kepribadian beliau. Saya ulangi, hadis itu teman-teman adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaul itu ucapan, maupun fi'al itu perbuatan, atau takrir itu persetujuan, wasfin itu sifat, ya. Baik itu sifat secara fisik maupun kepribadian maupun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya disebut dengan hadis. Kalau bahasa Arabnya ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin, semuanya hadis. Nah, hadis ini teman-teman adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah menjadi nabi. Nanti ada bedanya sama sunnah. Ini saya bawakan kesimpulannya biar teman-teman nggak bingung. Kalau yang mau memperdalam, boleh teman-teman buka namanya kitab Baiquniyah. Kitab untuk mempelajari ilmu hadis itu namanya kitab Baiquniyah. Itu dasar bagi teman-teman untuk belajar ilmu hadis. Insya Allah ringan kitabnya, hanya butuh kesabaran untuk bisa mencerna setiap kata yang ada di kitab Baiquniyah. Karena kalau ilmu hadis itu banyak kata-kata yang mungkin itu baru pertama teman-teman dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman semua belajar namanya kitab apa tadi? Baiquniyah. Bagi anak-anak muda, ya, biasanya pernah waktu itu saya ingat betul, suami diminta oleh YPIA itu di Pogung, itu 1 atau 2 hari saya lupa, daurah. Ya, daurah semacam pesantren kilat gitu ya. Dan itu umum dibuka kitabnya, namanya kitab Baiquniyah. Selesai, alhamdulillah. Nah, kalau ada seperti itu tuh teman-teman, kan itu di Jogja ya, offline. Nggak apa-apa kita ikutnya. Mau ngerti dulu apa enggak, yang penting ikut dulu. Oh, kitab Baiquniyah tuh begini gitu ya. Karena itu kan yang namanya daurah biasanya tertarget ya. 2 hari harus rampung, misalnya 1 kitab. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali, karena memang yang namanya ilmu hadis juga bagus untuk kita pelajari. Baik, tadi kita sudah belajar hadis. Yang kedua adalah sunnah. Apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Ya, sunnah dan hadis itu miripnya.
Hanya bedanya berarti kalau sunnah sama aja. Sunnah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik itu dari ucapan, perkataan atau perbuatan, sifat maupun takrir, persetujuan. Bedanya dengan hadis, kalau sunnah ini semua perjalanan Rasulullah SAW, baik setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi atau sebelumnya. Kan beda banget kan. Kalau hadis itu berarti yang dinukilkan dari Rasulullah SAW itu setelah kenabian. Teman-teman tahu Rasulullah diutus menjadi seorang Nabi usia berapa? Usia 40, ya kan? Berarti dari Rasulullah SAW usia 40 tahun itu namanya hadis. Ya. Kalau sunnah ini kata definisi para ahlul hadis menyatakan bahwa perjalanan Rasulullah SAW dari sebelum kenabian itu namanya sunnah, atau sebagian ulama juga ada yang mengatakan hadis itu termasuk sunnah. Jadi ada beberapa perkataan ulama yang menafsirkan hadis sama sunnah itu sama aja. Ya, ada yang membedakan. Kalau yang membedakan bedanya di mana? Bedanya hadis itu setelah kenabian, kalau sunnah itu sebelum kenabian. Nah, macam-macam hadis ya teman-teman. Tadi ada berapa macam-macamnya? Ada 4, ya kan? Perkataan. Kalau hadis Ibrahim mungkin hadis qudsi sama nabawi. Oh iya, berarti saya yang akan betul-betul 2. Maksudnya nanti cabangnya lagi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. 2 dulu. Dari hadis nabawi dibagi menjadi 4 ya kan? Teman-teman boleh pakai diagram, boleh apalah ya, terserah teman-teman. Jadi hadis itu asalnya dibagi 2 dulu, benar. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nah, hadis nabawi ini dibagi jadi 4. Ada yang masuk qaul, perkataan. Contohnya seperti apa? Yang perkataan, contoh teman-teman, apa-apa yang ada di kitab-kitab hadis. Misal, contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang bentuknya ucapan. Qala, biasanya ada kata-kata qala. Teman-teman sering kan dengar hadis qala Rasulullah SAW gitu kan? Ini namanya perkataan. Yang kedua namanya perbuatan. Itu biasanya diawali dengan kata-kata kana. Contoh misalnya, ada sahabi yang memberitahu, misalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman. Ada kata-kata kana, berarti dulu. Kalau kana kan fi'il madhi, berarti dulu, namanya fi'il itu perbuatan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat dalam keadaan berdiri. Ini namanya hadis apa teman-teman? Hadis nabawi yang mencakup fi'lun, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga adalah takrir. Takrir itu persetujuan Rasulullah SAW tanpa Rasulullah berbicara atau berbuat, tapi Rasulullah diam. Itu namanya takrir. Contoh, dalam waktu ada sahabi ya Anas bin Malik melaksanakan sebelum maghrib 2 rakaat. Di situ Rasulullah SAW tidak melarangnya, tidak melarang Anas, ya Anas jangan sholat maghrib 2 rakaat. Ya, tidak. Tapi Rasulullah mendiamkannya. Artinya di sini juga sama, ini masuk dalam hadis. Tapi hadisnya adalah yang takriri, yang Rasulullah SAW mendiamkannya, jadi tidak melarangnya. Dan ini boleh kita laksanakan. Kan ada kan teman-teman sholat sebelum maghrib 2 rakaat kan? Tapi yang ditekankan kan yang setelah maghribnya, begitu ya? Baik, yang terakhir dari hadis nabawi adalah wasfun, sifat. Dan sifat ini banyak ya. Misalnya Rasulullah SAW misalnya adalah sosok yang kalau dilihat itu nggak tinggi, nggak kecil gitu kan, sedang. Ya, misalnya itu kan sifat fisiknya Rasulullah SAW. Dan itu namanya hadis. Tapi yang dimaksud di sini adalah hadis nabawi yang termasuk sifat. Ya, baik. Jadi ada 4 dalam pembagian hadis nabawi. Baik. Sampun. Setelah kita belajar hadis atau sunnah, yaitu apa-apa yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, yang kedua adalah kita belajar asar. Apa itu asar? Ya sekarang yang kita pelajari. Asar itu adalah apa-apa yang dinukilkan dari generasi sahabat ridwanullahi alaihim, atau ma'udhifa ila sahabi awit tabi'i. Bahasa Arabnya ma'udhifa ila sahabi awit tabi'i. Apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat, perkataan-perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat, dan juga dari para tabi'in. Asar itu artinya baqiyatus syai'. Kalau dalam bahasa itu baqiyatus syai' itu sisa-sisa. Asar itu artinya adalah sisa. Ya. Kalau secara ilmu hadis, ma'udhifa ila sahabi awit tabi'i. Apa-apa yang disandarkan kepada para sahabi dan para tabi'in. Coba saya mau tanya dulu ke teman-teman. Apa definisi sahabat? Ayo.
Orang yang ada pada zaman yang bertemu dengan Rasulullah, cukup itu? Beriman kepada Allah, hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, begitu? Beriman kepada Allah, tapi kepada Rasul beriman tak? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dah cukup? Sampun? Cekap? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, jazakillah khair. Terima kasih Mbak, jazakillahu khair. Ada lagi yang mau menambahkan? Meninggal dalam keadaan beriman. Ini loh yang luput. Orang yang pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan beriman, itu tidak dihitung sebagai sahabi ya teman-teman. Ya. Jadi harus meninggal dalam keadaan beriman. Dan yang namanya sahabi itu nggak harus melihat. Ya, nggak harus melihat Rasul. Karena sebagian buku-buku itu mendefinisikan sahabi itu yang melihat. Sekarang kalau yang melihat berarti bagaimana dengan Ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau ya subhanallah Allah takdirkan menjadi tunanetra. Apakah beliau tidak disebut sebagai seorang sahabi? Padahal beliau beriman, beliau loyal, beliau juga meninggal dalam keadaan beriman. Maka Ibnu Ummi Maktum juga sama, adalah seorang sahabi. Maka para ulama ahli hadis menyatakan bahwa sahabi itu tidak harus melihat Rasulullah SAW. Yang penting hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. 3 poin ini, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Dah, itu 3 poin yang memang harus kita fokuskan makna sahabi. Baik, tabi'in. Ayo, siapa itu tabi'in? Apa itu tabi'in? Ya, silahkan. Tadi kan asar itu yang disandarkan kepada sahabat dan kepada tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang hidup setelah sahabat. Mengharuskan bertemu nggak dengan sahabat? Tabi'in adalah orang yang pernah hidup sezaman dengan sahabat. Ya, kalau orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah itu sahabat. Orang yang pernah hidup sezaman dengan para sahabat itu tabi'in. Ya. Dan nanti setelah tabi'in generasi namanya atba'ut tabi'in. Dan 3 generasi itu adalah generasi yang terbaik. Ya, menurut Rasulullah SAW. Maka kita boleh mengikuti generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya. Dan penting bagi kita teman-teman mempelajari perjalanan hidup mereka. Jadi nih, di antara ilmu, nih teman-teman, ilmu Al-Quran itu penting. Ilmu fikih itu penting. Ilmu bahasa Arab itu penting. Dan jangan lupa ada ilmu yang penting juga nih untuk kehidupan kita. Apa itu diantaranya? Mempelajari perjalanan orang-orang solih. Ya itu penting banget. Kenapa? Karena dari perjalanan mereka itu kita bisa mengambil ibroh. Kalau bahasa Arabnya bisa mengambil hikmah. Ya kan? Bagaimana kita tahu para sahabat mereka hidup. Bagaimana kita tahu para tabi'in mereka hidup. Bagaimana pula kita tahu para atba'ut tabi'in mereka hidup, ya subhanallah. Dan perjalanan-perjalanan mereka bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Jadi boleh buat selingan teman-teman baca buku. Misalnya teman-teman mau apa bacanya? Mak-mak itu apa? Me time, apa? Healing. Healingnya kita para tholabul ilm itu sebenarnya membaca kisah-kisah perjalanan para sahabat dan generasi setelahnya. Yaitu healingnya kita. Ya kan? Lah teman-teman boleh healing. Teman-teman misalnya mau healing jalan-jalan. Yang ada kan nanti habis jalan-jalan capek ya. Ya. Healing yang benar itu kan sebenarnya yang bisa mendekatkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh tulis healing, healing. Di antara ide healing gitu ya, adalah membaca perjalanan hidup orang-orang salih. Ya, semoga dengan itu kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke buku. Ya, itu jadi perbedaan antara hadis, sunnah dan atsar. Oh iya, ada satu lagi alhamdulillah Allah ingatkan. Jadi para ulama kadang menyebut hadis, kadang menyebut sunnah, kadang menyebut khobar. Khobar juga sama. Ya, itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lebih familiarnya tuh yang hadis ya teman-teman ya. Ini adalah hadis. Kalau hadis teman-teman pasti sudah tahu itu adalah dari Rasulullah SAW. Baik, nah yang ini, yang 603 ini adalah asar. Berarti teman-teman tahu apa itu asar tadi? Sesuatu yang disandarkan kepada sahabi. Nah di sini asarnya dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sudah ada yang pernah kenalan enggak? Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ya teman-teman, ini teka-teki nih. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Ahlul Quran. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah. Siapa bu? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabi as-sabiqun al-awwalun. Jadi yang pertama-tama beliau masuk Islam juga sama. Beliau termasuk orang muhajirin yang memang pertama-tama masuk Islam. Masya Allah ya subhanallah. Dan subhanallah Abdullah bin Mas'ud ini teman-teman dua-duanya itu bapak sama anak itu sahabi. Subhanallah.
Subhanallah, Mas'udnya itu sahabi. Jadi Abdullahnya, anaknya itu juga sahabi. Maka kalau kita nyebut an Abdullah bin Mas'udin, kita doakannya dua, radhiyallahu anhuma. Humanya ke siapa? Ke Abdullah dan ke Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini secara fisik, subhanallah, Allah berikan Abdullah bin Mas'ud itu, insya Allah ini bukan ghibah, tapi ini sudah dikatakan oleh ulama-ulama zaman dahulu juga sudah mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud tuh orangnya kurus kecil, ya. Tapi kita nggak boleh mengejek, ya, karena para sahabat yang mengejek Abdullah bin Mas'ud aja ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Janganlah mengejek Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya beliau banyak kelebihan yang Allah berikan. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud adalah beliau ahlul Quran, jadi ahli tafsir. Para sahabi kalau mau bertanya tentang tafsir Al-Quran, mereka biasanya merujuk kepada pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi beliau juga seorang qurra, ya, seorang ahli dalam Al-Quran, ya, subhanallah, radhiyallahu anhu. Dan beliau hidup kurang lebih, teman-teman, di sini, ya, di dunia ini kurang lebih 57 tahun saja. Jadi usia beliau tuh 57 tahun saja. Berarti lebih pendek daripada usianya Rasulullah SAW. Rasulullah 63, Abdullah bin Mas'ud 57. Tapi Masya Allah, karya beliau itu luar biasa, banyak sekali, Masya Allah. Dan itulah orang-orang cerdas, ya. Orang-orang cerdas itu orang-orang yang punya usia kedua, orang-orang yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Masya Allah, namanya akan terus dikenang walaupun beliau sudah tidak ada di dunia. Ya, Abdullah bin Mas'ud selalu disebut-sebut, padahal beliau sudah berada di kubur. Ya, Masya Allah. Sekarang kalau kita belajar, ya, sesuatu yang itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud dapat aliran pahalanya. Masya Allah, transferan pahalanya, saldo akhiratnya naik, ya, Masya Allah. Baik, apa kata beliau? Qala, beliau berkata, idza talaba ahadukumul haja fayatlubha talaban yasiran. Jika ada salah seorang dari kalian yang meminta sesuatu, hajah itu kebutuhan, kepada saudara yang lain, maka hendaklah tidak menyulitkannya, ya, hendaklah tidak menyulitkannya. Fa innama lahu ma qaddiralah, karena sesungguhnya bagi dia nih, ya, bagi yang memberi itu adalah apa-apa yang dia mampu, dan Allah berikan bagi yang meminta itu apa-apa yang sudah ditetapkan. Dari sini teman-teman, kita hendaklah ketika ada seseorang yang meminta bantuan kepada kita, maka kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah sebelum diminta, kalau kita tahu ada saudari kita yang membutuhkan bantuan, maka bantulah saudari kita, ya. Karena ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan, yang ketiga, kebaikan yang kita berikan kepada saudari kita itu sejatinya akan kembali kepada kita loh. Subhanallah. Dan itu tidak mempengaruhi sedikit pun akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ketika ada orang datang ke kita butuh sesuatu, itu kita bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur dulu, mindsetnya bersyukur dulu. Alhamdulillah, berarti saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, ya. Dan nanti teman-teman, Allah itu akan kembalikan kebaikan yang kita berikan kepada saudari kita yang membutuhkan, itu untuk kita juga. Tapi nanti pasti dalam bentuk yang berbeda, ya. Jadi jangan sampai kita selama ini memiliki pikiran kalau kita ngasih 10 balik lagi 10 gitu, ya, harus dalam bentuk sama. Tidak juga demikian. Bahkan Allah itu zat asy-syakur. Allah itu kan asy-syakur itu adalah zat yang maha membalas kebaikan, ya, setiap hambanya. Jadi saya belajar Asmaul Husna itu dari anak-anak, ya, Masya Allah. Anak-anak satu itu kalau anak-anak itu sudah mulai, terima kasih Ustazah, jazakumullahu khaira. Siapa yang memberikan balasan? Asy-syakur. Allah zat yang maha membalas, ya. Allah zat yang maha membalas kebaikan hamba itu lebih baik lagi dalam membalas. Jadi misal teman-teman, ya, teman-teman menolong orang lain, ya, menutupi hajat orang lain. Nanti terkadang balasan dari Allah itu tidak sama persis dengan apa yang kita berikan, tapi Allah berikan yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik? Nikmat hidayah. Allah berikan kesolihan untuk suami kita. Allah berikan kesolihan untuk anak-anak kita.
Allah berikan petunjuk untuk kita bertambah dekat dengan Allah. Itu adalah ganti yang jauh lebih baik daripada dunia serta isinya. Subhanallah. Jadi ya teman-teman, yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jadilah kita orang-orang yang peduli ya, dan sesungguhnya kepedulian kita kepada orang lain itu bukan karena orang lain membutuhkan kita, tapi karena kita yang butuh dengan pahala. Nah itu beda mindsetnya. Teman-teman akan ringan untuk membantu manakala kita punya mindset bahwa kita yang butuh amal itu, bukan orang lain yang membutuhkan kita. Orang yang punya mindset bahwa orang lain butuh kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu nanti ada rasa sombong dalam hati. Ya enggak? Dia kan enggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa bantuan ana. Misal, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka itu dibuang jauh-jauh. Kita rubah mindset kita bahwa sebenarnya adanya saudari kita yang datang kepada kita untuk meminta bantuan itu karena Allah tuh sayang ke kita, karena Allah masih beri kita kesempatan untuk beramal. Itu aja. Ya, jadi nanti ringan dalam menjalankannya. Ya, ketika ada pintu kebaikan yang ada di depan kita, misalnya, kemudian kita diberikan oleh Allah untuk dimudahkan dalam berbuat amal solih, itu semuanya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ya, dan subhanallah teman-teman, ini menjadi PR untuk kita. Terkadang sampai akhirnya orang lain tuh minta bantuan ke kita. Kenapa? Karena kita nggak ngeh, ya, nggak ngeh dengan kondisi saudara kita. Kalau saat ada orang lain yang meminta bantuan ke kita, maka kita beri sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Tapi kalau posisinya misalnya teman-teman membutuhkan bantuan kepada orang lain, misal kan ada juga posisi yang demikian ya, maka jangan mempersulit ya ketika meminta bantuan. Ya, kita minta sesuatu yang mudah dengan syarat memang kita sudah tidak mampu untuk mendapatkannya. Ya, karena nanti ada subhanallah teman-teman, Allah zat yang maha melihat, itu pasti tahu kondisi setiap orang. Dan ketika kita misalnya diminta bantuan oleh orang lain, demi Allah jangan pernah ada dalam diri kita itu menghinakan orang yang meminta bantuan kepada kita. Karena bisa jadi di dunia dia terlihat meminta bantuan kepada kita, tapi dia punya amal rahasia yang ia rahasiakan dengan Allah, derajatnya malah lebih tinggi daripada kita di hadapan Allah. Ya, kan kadang begitu ya. Orang tuh kalau misalnya ada yang meminta bantuan, terus kita naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai misalnya saya lebih baik daripada dia, naudzubillah summa naudzubillah, itu adalah kesombongan dari syaitan. Jadi jangan pernah katakan demikian. Kita langsung mengatakan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa membantu. Saya yang butuh, bukan ia yang membutuhkan saya, tapi saya butuh dengan amal itu untuk bekal ke akhirat. Apalagi teman-teman, sekarang kita berada di bulan Rajab, ya, bulan yang mulia, yang kita tahu bulan Rajab ini siapapun yang beramal di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk membantu saudara kita, apapun itu. Dan saya yakin subhanallah, siapapun orangnya di dunia ini yang suka membantu saudaranya, yang ringan tangan, kalau ia nggak ada di dunia, mesti banyak yang nangis itu, mesti banyak yang kehilangan. Iya nggak? Teman-teman punya nggak temen yang dia orangnya ringan tangan? Saya minta bantuan ini dong. Siapa yang mau berperan? Siapa yang mau bantu? Saya bisa, insya Allah saya bisa gitu. Teman-teman pernah nggak punya teman kayak gitu, model begitu, atau saudara gitu, pernah? Terus suatu hari orang ini meninggal dunia, ada nggak rasa sedih? Ya Allah, dia waktu hidup kan suka nolong saya gitu kan. Ya Allah, dia orangnya baik banget, Masya Allah gitu. Mesti ada begitu ya. Terus akhirnya terucap doa-doa dari kita. Misalnya ada yang meninggal orang baik, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afuhanna. Kita tuh jadi merasa apa ya istilahnya, kehilangan gitu loh dengan sosok orang yang sering bantu ini ya. Padahal kan sejatinya dia membantu kita itu bukan karena kita butuh, tapi karena memang beliau butuh amal untuk hari setelah nanti ia tinggalkan dunia ini. Ini subhanallah ya, dengan kemahabaikannya Allah, Allah datangkan orang-orang baik ya. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita itu dikelilingi oleh orang-orang baik teman-teman ya. Karena kita akan berada di posisi di mana kita akan dikumpulkan kembali. Ya subhanallah, saya pun merasa kehilangan ya ketika kemarin tuh pas hari Jumat. Jadi awalnya tuh kan kami kira beliau akan tinggal lama orang Yaman ya. Saya kira gitu ya. Kami ya, saya ya sama anak-anak gitu ya. Karena memang anak-anak juga bermain dengan anak-anaknya beliau yang orang Yaman. Itu karena beliau juga ringan tangan, maksudnya apa misalnya bantuan untuk ngajar ibu-ibu lansia mau gitu. Jadi kami tuh ketika beliau
mengumumkan saya akan akhirnya memutuskan suami untuk ke Yaman gitu, rasanya tuh ada les gitu ya teman-teman. Walaupun belum meninggal loh, walaupun baru pindah dari satu negeri ke negeri berikutnya, itu hampir semua yang hadir itu ibu-ibu tuh pada diem. Saya lihat semua tuh pada netesin air mata gitu ya Allah gitu ya. Sedih banget rasanya. Dan memang saya kira hidup ini memang adalah fase kehilangan step by step gitu loh. Memang di dunia ini tempatnya kita itu kehilangan. Kehilangan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan ketika kita berada di dunia. Iya nggak teman-teman? Dan nanti ada masanya kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kan biasanya teman-teman kalau kehilangan orang itu kan orangnya kita cintai nggak? Kita cintai kan? Tapi nanti itu ada masa di akhirat itu kita orang-orang beriman yang mencintai karena Allah tuh nanti dikumpulkan sama Allah. Jadi itu adalah hiburan untuk kita orang-orang beriman manakala kita merasa kehilangan gitu ya, karena orangnya berbuat baik, banyak menolong, banyak membantu, baik itu dengan ilmu yang beliau miliki ataupun dengan waktu yang beliau miliki ya. Maka ada masanya kita berharap kepada Allah semoga suatu hari kelak Allah kumpulkan kita semuanya dalam keadaan yang lebih baik. Begitu ya, Masya Allah. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Dan bantuannya bukan hanya materi ya, boleh waktu, boleh kita beri waktu, kita beri tenaga ya. Kalau yang punya tenaga kita kasih tenaga, kalau punya waktu kita bantu saudara kita dengan waktu, kalau punya kelebihan teman-teman apapun yang Allah titipkan teman-teman bagi kepada orang lain, karena sejatinya membagi itu bukan berkurang tapi malah bertambah ya. Baik, kemudian di sini wala ya'ti ahadukum sahibahu fayamdah, dan tidaklah kita datang ke seseorang ya, kemudian sahibah itu maksudnya ke teman, kemudian kita memujinya ya, memujinya fayaqta'a dhahra. Maksudnya di sini fayaqta'a dhahra itu kiasan teman-teman. Sebenarnya yaqta'a dhahra itu kan memotong punggungnya. Tapi sebenarnya bukan akhirnya ketika kita memuji kawan kita kemudian kawan kita terputus punggungnya. Kan kalau dalam bahasa Arab yaqta itu kan putus, ya enggak? Dhahra itu punggung ya. Tapi ini kiasan, maksudnya adalah menghancurkannya. Jadi orang nih teman-teman, sebenarnya pujian itu sejatinya adalah menghancurkan kita. Kenapa? Karena hati kita itu atau iman kita itu kadang naik kadang turun. Iya, kalau kita iman kita sedang naik, ada orang memuji, kita langsung berdoa. Apa doanya kalau dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Di mana kita belajar? Di Masjid Al-Hidayah ya? Di mana teman-teman belajar? Di sini ya, di Masjid Al-Hidayah. Iya. Yang hafal baru sedikit, coba tulis lagi. Allahumma, dihafalkan, la tu'akhidni, pendek kok doanya. Bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma ya Allah la tu'akhini, janganlah engkau ambil bima yaqulun, apa-apa yang perkataan mereka tentang diri saya, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosaku dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Lalu cepat ya artinya ya. Allahumma ya Allah la tu'akhidni, janganlah engkau, la tu'akhidni itu janganlah engkau berikan kami dosa gitu ya. Berikan kami ganjaran dari sebuah dosa. Janganlah engkau ambil kami, maksudnya janganlah engkau beri dosa dengan apa-apa yang telah mereka katakan. Bima yaqulun waghfirli, dan ampunilah diri saya, ma la ya'lamun, apa-apa yang mereka tidak ketahui. Teman-teman, kalau zaman dulu tuh ada orang memuji, itu biasanya lanjut ambil turab atau ambil tanah disemburkan ke mukanya. Ya, artinya di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tuh dulu nggak suka namanya dipuji. Karena pujian ini terkadang melenakan seseorang, ya enggak? Kan kita memuji seseorang ya dalam keadaan takjub, apalagi pujian ini sampai tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat berbahaya ya. Maka dari itu ketika kita memuji seseorang hendaklah kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika memuji seseorang, misalnya ada orang memuji kita di depan kita langsung, maka kita baca doa ini. Kenapa? Apa hikmahnya kata para ulama membaca doa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun? Menutup pintu-pintu kesombongan, ya, menutup pintu-pintu kelalaian. Karena orang biasanya kalau dipuji, ya misalnya apa? Dia akan naik gitu ya. Apa? Dia akan naik kan? Dia akan merasa terbang gitu ya. Subhanallah. Kecuali, ini ada pengecualian.
kecuali ketika kita memuji anak kita. Ya, memuji anak kita, mengapresiasi ya dari apa yang telah mereka lakukan dari sebuah kebaikan, maka kita boleh, tapi tetap kita sematkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika memuji anak-anak kita. Ya, jadi pujian ini tidak mutlak, tidak boleh kita berikan, tapi boleh kita apresiasi anak-anak kita dengan sebuah perkataan Masya Allah, misalnya ya, Alhamdulillah anakku sekarang sudah bisa makan sendiri. Itu kan pujian. Ya, anak-anak kita butuh. Sebagian ulama mengatakan kalau memang itu dibutuhkan untuk anak-anak, saya pernah baca dalam kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi, kata beliau, maka pujian yang disematkan orang tua kepada anaknya dalam rangka mengapresiasi itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak yang sering mendapatkan apresiasi dari orang tuanya, dia akan menjadi anak-anak yang kuat. Ya, anak-anak yang kuat. Coba kalau anak perempuan nggak pernah diapresiasi oleh ayahnya, nggak pernah dibilang, Masya Allah anak ayah cantik. Sekalinya ada laki-laki, kok cantik sekarang, bah, langsung ini nggak, langsung megar nggak? Wah, langsung klepek-klepek gitu ya bahasanya ya. Dia langsung tersanjung. Ya, maka boleh bagi seorang ayah untuk memuji anaknya, tapi tentu dengan perkataan Masya Allah. Baik. Jadi ini asar dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika seseorang meminta bantuan, maka hendaklah dia tidak menyusahkan orang yang dimintai bantuan, dan ketahuilah bahwa pujian itu sesungguhnya membinasakan. Baik, kemudian kita lanjut dari ini. Coba ini contoh di 604 ini hadis. Coba saya mau tanya ke teman-teman, ini hadis nabawi yang qaul atau fi'lun atau takrir atau wasfun? Ya. Nih, yang selanjutnya yang 604. Ada nggak di buku hitam? Ibu-ibu, apa bunyinya yang di buku hitam? Beliau bersabda, berarti apa masuknya? Qaul. Ini contohnya. Yang qaul ini contohnya. Jadi tadi hadis nabawi yang termasuk qaul, ini contohnya ada di 604. Saya bacakan hadisnya. An Abi Izzati Yassar bin Abdullah al-Hudhalli, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada perkataan apa di sini? Qala. Berarti ini qaul. Ya, perkataannya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah SAW. Innallaha idza arada qabda 'abdin bi'ardin ja'ala lahu biha au fiha hajah. Subhanallah. Ini teman-teman, hadis ini sedikit kata-katanya, matannya, tapi maknanya cukup dalam. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad? Kata beliau, jika Allah itu menghendaki seseorang meninggal dunia di sebuah tempat, maka Allah hantarkan orang ini untuk memiliki keperluan ke arah sana. Jadi Allah hantarkan. Subhanallah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau boleh saya tanya ke teman-teman, teman-teman ingin diwafatkan oleh Allah di mana? Tanah suci itu di mana? Di Mekah. Ibu mau Allah wafatkan di kota Mekah? Semoga Allah kabulkan. Amin. Teman-teman mau di mana diwafatkan? Di Madinah. Bukan saya nggak boleh di Mekah, tapi Madinah tuh punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Barang siapa yang Allah wafatkan. Aduh, saya kalau cerita gini merinding lagi. Yang Allah wafatkan di kota Nabi, yaitu di kota Madinah, kata Rasulullah, maka halat syafaati. Maka besok di akhirat orang ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu teman-teman, di akhirat nanti semua orang berlomba-lomba ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah bagi siapapun dari hamba Allah yang Allah wafatkan di kota Nabi. Dan sekarang kita yang masih hidup dan kita nggak tahu akhir kehidupan kita itu bagaimana, dan Allah akan wafatkan kita di mana, kita masih punya harapan berdoa kepada Allah. Walaupun kita itu bukan penduduk Arab, tapi kalau Allah berkehendak mewafatkan di Madinah, maka Allah akan hantarkan sampai di kota Madinah baru Allah wafatkan. Ya, dan Allah kasih tahu peristiwa ini yang saya ceritakan ke teman-teman umroh terakhir 30 Agustus kemarin. Kan ada seorang laki-laki dari Magelang yang beliau tuh sudah sakit, sudah opnam loh teman-teman. Sebelum umroh tuh sudah opnam, sudah di rumah sakit. Sampai dokter mengatakan, Pak, kalau saya lihat fisiknya Bapak tuh keadaannya belum memungkinkan gitu ya. Subhanallah. Kata bapaknya nih, karena memang Allah akan hantarkan ke sana. Bapaknya bilang ke dokternya, Dok, bilangnya gini, saya tuh punya janji ya dalam diri saya mau ini contoh suami yang saleh ya. Saya tuh punya harapan, Dok. Saya tuh selagi Allah masih kasih usia ke saya mau mengumrohkan istri saya dan anak saya. Subhanallah, subhanallah. Ada ya seorang laki-laki tuh yang merahasiakan. Jadi memang kata-kata beliau waktu sebelum meninggal itu
kan beliau sama putranya ya. Beliau bilang ke putranya bilang gini, bilang gini, alhamdulillah bapak saiki sudah seneng gitu ya, bisa mengantarkan kamu sama ibu sampai ke sini, katanya gitu. Dan memang saya diberitahu oleh istri beliau juga, itu laki-lakinya, suaminya beliau nggak ngasih info jauh-jauh hari gitu loh. Mau umroh ya bu, nggak, kejutan, subhanallah. Dan akhirnya bapak ini apa teman-teman, walaupun keluar dari rumah sakit opnan pakai kursi roda, berangkat umroh. Tapi belum lama di kota Nabi, baru berapa hari gitu, hari Jumat sore ya Allah wafatkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kita punya harapan demikian. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir semuanya Allah wafatkan di kota Nabi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi jangan kecilkan doa kita. Terkadang ya teman-teman, ada orang-orang Arab asli Madinah, penduduk Madinah. Kalau Allah belum takdirkan meninggal di kota Nabi, maka Allah hantarkan dulu ke negeri lain. Ya, Allah hantarkan negeri lain, kemudian Allah wafatkan di negeri lain, bukan di kotanya beliau, kelahiran beliau, bukan. Ya, dan itulah kehendak Allah. Allah itu maha tahu apa yang kita minta. Jadi sekarang yuk saya ajak diri saya dan teman-teman, kita masih punya harapan. Minta sama Allah agar kita diwafatkan di kota Nabi. Ya, karena kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW atas izinnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Semoga Allah wafatkan kita semuanya di kota Nabi. Amin. Allahumma amin. Jadi hadis ini berkaitan bahwa Allah kalau sudah mau menghantarkan seseorang meninggal di kota mana atau di negeri mana, maka Allah jadikan dia ada keperluan. Teman-teman pernah melihat nggak? Ada orang-orang satu bis pergi rihlah kemana gitu kan, kemudian kejadian bisnya itu kecelakaan, akhirnya meninggal, begitu ya? Kan dia nggak meninggal di kota kelahirannya. Allah hantarkan dulu ke sebuah kota, dan ternyata di sanalah Allah takdirkan ia meninggal gitu loh. Insyaallah ya. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjut ya. Satu hadis lagi. An Ibni Abbasin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu wa syi'ta qala ja'alta lillahi niddan ma syaa Allahu wahdahu. Ini hadisnya juga pendek teman-teman, tapi ini kandungannya cukup dalam ya, Masya Allah. Apa isi kandungan dari hadis ini? Ya, isi kandungan dari hadis ini adalah bahwa ketika kita mengucapkan kata Masya Allah, maka cukup kita mengatakan Masya Allah tanpa dibarengi dengan wasyitah. Maksudnya jika Allah berkehendak dan jika engkau berkehendak, itu tidak boleh. Perkataan jika Allah berkehendak dan engkau berkehendak itu masuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita berjanji kepada orang lain, maka kita katakan insya Allah biasanya ya, dan jangan juga kita katakan insya Allah wa syi'tah ya, dan kita katakan insya Allah saja. Atau ketika kita takjub kepada seseorang, maka kita ucapkan Masya Allah. Tidak boleh mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta, karena semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah kita sampai di sini teman-teman. Semoga bisa kita ambil banyak hikmah. Jadi ada 3 hadis yang kita ambil hari ini. Yang pertama adalah asar, ya, bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain maka jangan menyusahkan, dan kalau bisa kita menjadi hamba-hamba Allah yang ringan tangan ya, sering membantu, saling menolong. Yang kedua adalah bahwa kita ada harapan untuk berdoa kepada Allah diwafatkan di kota Nabi, dan ketika Allah ingin mewafatkan seseorang di sebuah kota, maka Allah hantarkan orang itu agar memiliki keperluan di kota tersebut atau di negeri tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa di antara bentuk tauhid seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah perkataannya dengan ucapan Masya Allah tanpa dibarengi dengan wasyitah ya. Dan ini juga ada dalam kitab tauhid ya teman-teman. Penting juga belajar kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena itu adalah kitab yang banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya. Barakallahu fi kunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bersegera dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official,
menyingkap hikmah di balik sunnah.